Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak. Oke, kemarin Bapak sempat menjelaskan melalui live dari Zoom. Namun karena kemarin cuaca buruk, jadi banyak dari kalian yang mungkin kurang jelas apa yang Bapak jelaskan kemarin. Nah, hari ini Bapak akan ngulangin. Coba diperhatikan di layar kalian. Nah, kemarin yang Bapak jelaskan itu sama orang ini adalah cara konfigurasi IP address Linux. Nah, Bapak akan ulang semua. Nah, di Debian 6 ya, di bengkel kita menggunakan Debian 6. Debian 6 itu drivernya namanya ETH01. Sedangkan yang kita gunakan sekarang itu adalah Debian 9. Nah, Debian 9 sama Debian 6 ini memiliki banyak perbedaan, terutama pada bagian sintaks. Nah, sintaks di Debian 9, nama drivernya itu sudah menggunakan namanya adalah ENP. Nah, biasanya komputer menggunakan ENP 0S3 atau ENP 0S8. Nggak semua komputer itu sama nama drivernya. Tapi kebanyakan semua menggunakan ENP 0S3. Bisa aja S1, S2, 3, dan seterusnya. Sedangkan di Debian 6, dia masih menggunakan ETH. Ya, ETH 01, 02, 03, dan seterusnya. Nah, sebelum kalian melakukan konfigurasi IP address, alangkah baiknya kita harus mengetahui driver apa yang terinstall pada Debian kita. Nah, caranya itu adalah kita harus masuk ke interface jaringan. Nah, cara masuknya itu sangat gampang, yaitu kita ketikkan, sebelumnya kita harus masuk sebagai shell super user yang ditandai dengan tanda pagar. Apa itu super user? Super user adalah administrator pada Linux. Artinya kita memiliki hak sepenuhnya pada sistem Linux tersebut. Nah, kemudian kita ketikkan sintaksnya adalah hashtag nano spasi /etc/network/interface. Nah, slash di sini adalah, kalau bahasa gampangnya itu adalah halaman, menandakan halaman, atau bahasa Inggrisnya path, bagian-bagian. Nah, kita dari nano. Nah, nano ini adalah sintaks yang berfungsi sebagai editor teks pada Linux. Nah, jadi kalau kalian mau ngedit teks, semua itu pakai nano biar gampang. Nah, caranya adalah nano. Ketika nano diketikkan, kita spasi, lalu slash etc. Nah, etc ini apa? etc ini adalah letter. Ya, kalau misalnya di Windows itu ada letter D, letter C, atau drive C, drive D, drive E, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di Linux kita tidak ada namanya CDE, tapi kita pakai etc di sini. Nah, etc kemudian masuk ke bagian network. Network itu adalah jaringan. Kalau bahasa Indonesia aja, ya jelas. Kenapa kita masuk network? Karena kita mengatur IP pada Linux. Kemudian /interface. Interface ini adalah antarmuka. Ya, tampilan antarmuka. Kalau misalnya di Windows itu kalian buka control panel, lalu kalian klik properties. Baru kalian edit IP address-nya. Nah, sedangkan di Linux kita menggunakan interface. Oke. Jadi, Bapak ulang, caranya adalah hashtag. Hashtag ini artinya kita sudah masuk super user. Cara masuknya itu tergantung apa password dan username kalian saat install Linux. Kemudian nano /etc/network/interface. Ingat, pada Linux sistemnya adalah sensitive case, yang artinya huruf besar, huruf kecil, spasi, semuanya itu berbeda satu sama lain. Huruf A besar beda dengan A kecil, huruf B besar beda dengan huruf B kecil, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, oke, setelah kalian ketikkan tadi, maka akan tampil antarmuka nano, ya, GNU nano. Nah, tampilan antarmukanya seperti ini. Ya.
Nah, tampilannya adalah pagar. Di sini di bawah di Nano ada tanda pagar. Nah, kalau tadi di atas pagar, di sini kita berfungsi sebagai super user. Sedangkan di dalam Nano, kalau ada tanda pagar, artinya itu adalah menandakan sebuah keterangan. Contoh di sini ada pagar, kemudian ada teks, "This file describe the network interface." File ini menggambarkan tampilan antarmuka jaringan available on your system yang tersedia pada sistem Anda. Kemudian baris kedua, and how to activate them, dan bagaimana cara aktivasi mereka. For more information, untuk informasi lebih lanjut, see interface 5. Lihat informasi pada interface 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah semua namanya interface. Nah, bawahnya ada source. Source adalah sumber. Artinya, sintaks yang kita panggil itu berada di path etc network interface.d. Inilah yang akan kita edit nantinya. Nah, kemudian ada pagar lagi, tadi Bapak bilang adalah sebuah keterangan. Kemudian kalau loopback artinya di sini kalau di Windows dia namanya localhost atau diri komputer itu sendiri. Sama juga seperti di Linux, di sini namanya loopback, berulang-ulang. Jadi jaringan yang ini adalah jaringan loopback diri komputer itu sendiri dengan IP 127.0.0.0. Nah, auto IO artinya auto input output, iFace atau singkatan dari interface, IO input output, inet internet loopback. Artinya antara muka ini memasuki internet pada bagian loopback atau localhost. Jadi bagian yang atas ini adalah untuk settingan localhost 127.0.0.0. Jadi kalau misalnya kalian membuat server untuk website, inilah yang kita edit localhostnya. Nah, namun kalau untuk jaringan internet kita gunakan yang baris berikutnya, pagar the primary network interface, yang artinya adalah jaringan utama antarmuka atau antarmuka jaringan utama. Artinya kalau kita mau membuat IP address, inilah yang kita edit semua. Allow hot plug memperbolehkan colokan NP0S3, driver NP0S3. Secara logika misalnya gini, kalian colok kabelan ke dalam komputer kalian. Nah, inilah dia, allow hot plug, memperbolehkan kita memasang kabelnya pada driver atau NIC NP0S3. iFace NP0S3 inet DHCP. Artinya NP0S3-nya masih dalam mode DHCP. Sedangkan kalau kita mau membuat sebuah IP, kita harus menggunakan IP statik atau IP-nya tetap. Oke, biar lebih jelas kita masuk langsung ke dalam Linux-nya. Nah, ya, kita langsung dalam Linux-nya. Nah, di sini Bapak sudah berada di dalam super user. Kalau kalian nggak tahu cara masuk super user, Bapak akan kasih tahu. Kita logout dulu. Nah, server login, masukkan password super user kalian. Kalau Bapak biasa menginstal adalah root, ya, super user. Sedangkan user biasa namanya folderku. Nah, jadi kita akan langsung super user adalah root. Kemudian ketikkan passwordnya TOOR. Nah, ketika kalian ketik password di sini tidak nampak. Kenapa? Karena dia dienkripsi atau dia di hidden, disembunyikan. Lalu kita enter. Nah, sudah benar. Ada simbol di situ adalah pagar atau hashtag, yang artinya kita sudah berada di lingkungan shell super user. Oke, kita bersihkan layarnya, clear, enter. Nah, tadi seperti saya bilang, kita mengeditnya itu ada di bagian etc network interface. Caranya ketik nano, ingat huruf kecil semua, spasi, slash, etc, slash, network, slash, interface.
Ingat, interface ada S-nya. Kalau interface saja, nanti beda lagi yang berubah. Oke, lalu kita enter. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita langsung aja di bagian bawah, nggak perlu kita jelaskan lagi. Nah, yang kita edit adalah di bagian bawah sini. Nah, untuk keterangan, ini boleh dihapus, boleh nggak. Biasanya saya hapus. Ya, karena kita langsung tahu, biar nggak apa-apa, nggak masalah. Kita hapus. Nah, kemudian nama drivernya pastikan udah benar. Kemudian di HCP-nya kita ganti dengan static. Nah, setelah kita ganti static, enter, kita masukkan IP address-nya. Kita mau coba kelas C aja. Jadi kita ketik aja address, ADDRESS, ingat bahasa Inggris, spasi 192 itu 92 168 1.100. Nah, 100 di sini adalah host ID-nya. Artinya di sini kalau bahasa gampangnya itu komputernya adalah komputer yang ke-100. Nah, bebas mau berapa aja. Oke, kemudian kita masukkan yang penting kedua adalah netmask. Ya, netmasknya IPC adalah 255.255.255.0. Ingat, beda dengan Windows. Windows kalau kita ketik netmasknya aja langsung keluar netmasknya secara otomatis. Beda dengan Linux, netmasknya harus kita ketik secara manual. Pastikan semua sudah benar. Lalu langkah berikutnya adalah kita simpan. Nah, di bawah itu adalah keterangan get help, exit, write out, read file, dan lain-lain. Cara menyimpan itu sebenarnya adalah kita harus write out terlebih dahulu. Atau bisa juga kita langsung exit. Nah, kita coba pakai write out. Ctrl O. Ya, ada topi O. Ya, artinya Ctrl O. File name to write. Ya. Nama file yang akan ditulis etc network interface. Benar. Lalu kita enter. Ini sudah kita simpan, lalu kita exit, Ctrl X, exit. Kemudian kita restart Linux-nya, reboot. Lalu enter. Nah, jadi begitu. Caranya sebenarnya gampang. Yang penting adalah kalian harus tahu di mana kalian mengubah atau memanggil interface untuk mengubah IP address pada Linux. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman kalian harus paham. Nah, kita masuk lagi, kita mengecek apakah IP kita sudah berubah. Cara ngeceknya, ya, kita masuk lagi ke root, root, enter, spasi, masukkan password, tor, bersihkan biar gampang. Nah, kita cek dulu ya, nano spasi /etc /network /interfaces. Nah, interface. Nah, sudah berubah, itu yang kita edit tadi. Kita exit aja, bersihkan. Nah, cara mengeceknya bisa kita gunakan IP spasi ADDR. IP spasi ADDR. Fungsinya adalah untuk melihat konfigurasi IP yang telah terpasang pada Linux. Nah, kita melihatnya bukan di nomor 1, tetapi kita nomor 2 di bagian NP0S3. Pastikan di situ di bagian inet sudah benar 192.168.1.100. Jika kalian tidak biasa pakai IP ADDR, bisa aja kalian menggunakan if config. Ya, kita pakai if config, enter. Nah, di sini langsung nampak NP0S3 inet 192.168.1.100, netmasknya 255.255.255.0. Itulah yang kita buat tadi. Jadi sebenarnya gampang cara buat IP address. Yang penting kalian mau mencobanya. Oke, silahkan dicoba di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp kayak biasa. Ya, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.